timur hingga barat pelosok Nusantara, kami sajikan informasi terkini dan terakurat. Kami hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini sepanjang 24 jam terakhir. Bersama saya Radi Saputro. Dan saya Maida Pelfrina, kita jelang informasi pertama di Kompas. TNI sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Sebentar hari di bersama saya Aiman Wicaksono. Dan saya Friska Clarissa, di Kompas Malam bersama saya Astrid Wibisono. Untuk Anda, setiap hari di Kompas Pagi, Kompas Siang, Kompas Petang, dan Kompas Malam. Tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan. Kompas TV, berita dan inspirasi Indonesia. Saat ini Kompas update pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, bersama saya Siva Fauzia yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Saudara, sudah sepekan banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Ketinggian banjir mencapai 2 meter di sejumlah titik. Banjir terjadi akibatnya debit air sungai Batanghari yang meluap. Ketinggian banjir terus naik dan meluas hingga merendam fasilitas umum seperti jalan dan sekolah. Kekhawatiran warga yang bertambah karena curah hujan di Kota Jambi yang belakangan ini cukup tinggi. Meski banjir sudah merendam permukiman, namun kini warga masih memilih bertahan di rumah mereka. Dari Jakarta, Siva Fauzia melaporkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Selamat malam pemirsa, Kompas Malam kembali hadir dengan sejumlah informasi hanya di Kompas TV independen terpercaya. Bersama saya Siva Fauzia, kita akan mengulik bagaimana proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini cukup membuat masyarakat melakukan aktivitas secara terbatas. Salah satunya pelajaran dan mahasiswa yang terpaksa harus melakukan pembelajaran secara online. Saat ini saya sudah bersama narasumber Kompas TV yaitu Ibu Winda selaku guru SD Mekarsari, Jakarta. Selamat malam Ibu, bisa Anda jelaskan bagaimana kegiatan daring saat ini yang sudah berjalan cukup lama? Selamat malam. Kita semua tahu ya, sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi virus COVID-19 ada di Indonesia. Hal itu membuat pembelajaran harus dilakukan secara online. Pada awalnya itu menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Beberapa siswa pun enggan untuk mengikutinya pada awalnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, para guru, siswa, dan orang tua pun mulai menyadari adanya pembelajaran tersebut. Mungkin beberapa dari mereka sudah mulai sadar bahwa cara ini adalah salah satu langkah untuk membantu menghentikan penyebaran virus COVID-19. Tapi kalau dilihat bagaimana sebenarnya tanggapan yang Anda alami selama daring ini dan apakah mengalami kendala saat mengajar? Ya, tentu saja saya mengalami beberapa kendala ya. Pada awal pelaksanaannya pun saya cukup merasa canggung karena saya tidak terbiasa untuk menggunakan platform digital pembelajaran online seperti Zoom dan Google Meet. Itu menjadi tantangan tersendiri buat saya, bagaimana saya bisa menyampaikan materi dengan baik terhadap anak didik saya. Ditambah lagi ketika sedang melakukan virtual meeting, namanya juga dengan anak-anak ya, pasti suara mereka itu riuh ricu antara satu sama lain. Di situ saya merasa tertantang bagaimana sih cara saya untuk bisa mengontrol mereka. Lalu selanjutnya bagaimana cara Anda mengajar agar siswa-siswi terus semangat dan tetap aktif saat belajar online? Nah, kebetulan saya mengajar anak-anak SD ya. Jadi sebisa mungkin saya melakukan virtual meeting yang lebih hidup dan lebih interaktif bagi mereka. Seseringkali saya melakukan sapaan, gurauan, bahkan pertanyaan yang dapat membangkitkan semangat mereka. Tujuannya agar mereka merasa diperhatikan oleh gurunya meskipun pembelajaran tersebut dilakukan di rumah masing-masing.
Nah, dengan cara itu, semangat dan keaktifan anak pun mulai muncul di dalam diri mereka masing-masing. Baik, terima kasih untuk informasinya mengenai proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih pemirsa, tonton terus Kompas TV dan jangan lupa terus lakukan protokol kesehatan dan pakai masker Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh